warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hairunisa dari Fakultas Ekonomi dan Program Studi Pendidikan Akuntansi dari kelas B. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai prinsip-prinsip perkembangan. Selamat menyaksikan. Sebelum membahas mengenai prinsip-prinsip perkembangan, yang perlu kita ketahui pertama-tama yaitu pengertian dari perkembangan itu sendiri. Perkembangan secara umum adalah bertambahnya kemampuan atau skill dalam struktur dan fungsi tubuh yang lebih kompleks dalam pola teratur dan dapat diramalkan sebagai hasil dari proses pematangan. Selanjutnya, pengertian perkembangan menurut para ahli. Yang pertama ada menurut Harlock. Harlock menyatakan, perkembangan berarti perubahan secara kualitatif. Berkembang merupakan salah satu perubahan organisme ke arah kedewasaan dan biasanya tidak bisa diukur oleh alat ukur. Hasan menyatakan, perkembangan berarti segala perubahan kualitatif dan kuantitatif yang menyertai pertumbuhan dan proses kematangan manusia. Perkembangan berarti proses menyeluruh ketika individu beradaptasi dengan lingkungannya. Perkembangan terjadi sepanjang kehidupan manusia dengan tahapan-tahapan tertentu. Adapun prinsip-prinsip perkembangan yaitu yang pertama, perkembangan merupakan proses yang tidak pernah berhenti atau disebut never ending process. Artinya, perkembangan berlangsung secara terus-menerus yang dipengaruhi oleh pengalaman atau belajar sepanjang hidupnya sampai mencapai kematangan atau masa tua. Yang kedua ialah semua aspek dalam perkembangan saling mempengaruhi, yang artinya setiap aspek dalam perkembangan individu, baik fisik, emosi, intelijensi, sosial, saling mempengaruhi. Terdapat hubungan atau korelasi yang positif di antara aspek tersebut. Apabila seorang anak dalam pertumbuhannya sering mengalami gangguan seperti sering sakit-sakitan, maka ia akan mengalami kemandegan dalam perkembangan aspek lainnya, seperti kecerdasannya kurang berkembang dan mengalami kelabilan emosional. Perkembangan terjadi secara teratur mengikuti pola atau arah tertentu. Setiap tahap perkembangan merupakan hasil dari perkembangan dari tahap sebelumnya, yang merupakan prasyarat dari perkembangan selanjutnya. Selanjutnya, kita masuk kepada apa pola perkembangan. Adapun pola perkembangan menurut Weinstein yaitu pola perkembangan merupakan proses terjadinya perkembangan yang dapat mengalami percepatan dan perlambatan, yaitu struktur mendahului fungsi. Perkembangan itu berdiferensiasi. Perkembangan berlangsung dari konkret ke abstrak. Perkembangan berlangsung dari egosentrisme ke perspektivisme, dan perkembangan berlangsung dari out control ke inner control. Yang keempat ialah perkembangan terjadi pada tempo yang berlainan. Perkembangan fisik dan mental mencapai kematangannya terjadi pada waktu dan tempo yang berbeda. Ada yang cepat dan ada yang lambat. Contohnya, seperti pada otak yang mencapai bentuk ukurannya pada umur 6-8 tahun, tangan dan kaki mencapai perkembangan yang maksimum pada usia remaja, dan imajinasi kreatif yang berkembang pada masa kanak-kanak dan mencapai puncaknya pada masa remaja. Yang kelima, setiap fase perkembangan memiliki ciri khas. Para ahli telah banyak mengadakan penelitian dan menetapkan fase-fase perkembangan yang sesuai dengan umur masing-masing pada umumnya, untuk dijadikan pedoman dalam mempelajari perkembangan individu. Prinsip ini dapat dijelaskan dengan contoh sebagai berikut. Sampai usia 2 tahun, anak memusatkan untuk mengenal lingkungannya, menguasai gerak-gerak fisik, dan belajar berbicara. Dan pada usia 3-6 tahun, perkembangan dipusatkan untuk menjadi manusia sosial dengan belajar Yang keenam atau yang terakhir, setiap individu yang normal akan mengalami tahapan fase perkembangan.
Prinsip ini berarti bahwa dalam menjalani hidupnya yang normal dan berusia panjang, individu akan mengalami fase-fase perkembangan seperti bayi, kanak-kanak, remaja, dewasa, dan masa tua. Baik, mungkin itu saja sedikit penjelasan mengenai materi prinsip-prinsip perkembangan dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Syukron wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.